Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadhi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karahmu wa isanuh. Ta'ala majruhu azum sya'nuh, khalqal khalqa li hikmah wa ta'a 'alaiha ilmah wa basata lahum min fa'idil minnah ma jarat bihi fi aqdaril kismah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yakni Abuya Kyai Haji Adi Nur Seha, kita doakan mata'ana Allah fitul hayati, amin. Dan juga yang saya hormati wakil pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yakni Al-Ustadz Edi Hamdi Wahade, kita doakan mata'ana Allah fitul hayati, amin. Dan juga yang saya hormati dan para guru yang berada di Yayasan Pendidikan Islam As-Siddiqiyah, yang mohon maaf asmanya tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Dan tak lupa pula tim multimedia yang sedang mendokumentasikan tausiah ini, semoga setiap jerih payahnya Allah gantikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Kedua kalinya, salawat bertangkaikan salam marilah kita limpah curahkan kepada suri tauladan sepanjang zaman, yakni baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah sukses menjalankan visi dan misinya untuk mendakwakan agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman terang menderang seperti saat ini, sehingga kita bisa merasakan Islam yang begitu sempurna, Islam yang begitu damai, dan Islam yang begitu istimewa. Awalan nasi biyaumil qiyamah aktarum alayya salatan. Kata Nabi, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang sering bersalawat kepadaku. Semoga kita senantiasa bisa beristiqomah untuk bersalawat kepada baginda Maulana Muhammad, dan juga kita istiqomah untuk menjalankan sunah-sunahnya daripada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Teman-teman As-Siddiqiyah TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu luka sejarah, satu pengkhianatan yang menggoyak tubuh bangsa dan iman umat. Sebuah tragedi itu bernama Gerakan 30 SPKI. Sebuah peristiwa yang bukan hanya sekedar politik, tetapi juga penistaan tentang nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Kita sebagai generasi bangsa harus menggugat kebiadaban tersebut, bukan dengan amarah, tetapi dengan kesadaran, agar iman tak lagi dikhianati oleh kebodohan ideologi yang menolak Tuhan. Teman-teman As-Siddiqiyah TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah melakukan kerusakan di atas muka bumi ini, qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kamilah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang melakukan kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 11 sampai dengan ayat 12. Teman-teman As-Siddiqiyah TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun untuk menggambarkan manusia yang mengaku pejuang, yang mengaku melakukan kebaikan, yang mengaku melakukan kebajikan, namun pada hakikatnya menjadi penghancur dan pengkhianat. Seperti itulah PKI, Partai Komunis Indonesia. Mereka berteriak keadilan tetapi menumpahkan darah. Mereka berbicara kemanusiaan tetapi mencabut hati nurani manusia. Mereka berbicara revolusi tetapi menolak Tuhan. Coba bayangkan, pada malam tanggal 30 September tahun 1965, bukan hanya sekedar malam berdarah, tetapi juga malam yang mencekam, malam yang mengerikan, dan bahkan malam yang tak akan terlupakan hingga akhir zaman. Para jenderal terbaik bangsa diseret, dicincang, disiksa, bahkan dibunuh dengan cara yang mengenaskan. Tubuhnya dilempar ke dalam lubang buaya yang sempit, tanpa ampun, tanpa belas kasih, dan tanpa pandang bulu. Inilah puncak kebiadaban PKI. Partai yang tak suka agama, partai yang tak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka darah orang lain pun menjadi mainan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Teman-teman As-Siddiqiyah TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kegelapan itu masih ada cahaya yang tak padam, yaitu cahaya dari pesantren, dari musola, dan dari masjid. Para ulama bangkit, para santri berjuang. Mereka tahu ini bukan hanya pertarungan tentang politik, tetapi juga pertarungan antara iman dan kekufuran. Dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah, dari pesantren hingga pondok yang besar, mereka berseru lantang untuk menentang kebiadaban PKI. Doa para ulama lebih tajam dibanding peluru, air mata ibu lebih dahsyat dibanding bom atom, sehingga PKI bisa dihilangkan di bumi pertiwi ini. Teman-teman As-Siddiqiyah TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya sekarang PKI mulai bangkit kembali, bukan dengan logo palu arit di dada, tetapi datang lewat konten, lewat video, lewat gaya hidup yang menanamkan bahwasanya agama itu kuno, keimanan penghalang kebebasan. Zaman sudah modern, jadi tidak perlu yang namanya Tuhan. Inilah puncak PKI yang baru. Namun sayangnya sekarang pemahaman PKI mulai bangkit kembali, bukan dengan logo palu arit di dada, tetapi datang melalui konten, melalui video, melalui gaya hidup yang menanamkan bahwasanya agama itu kuno, keimanan penghalang kebebasan. Zaman sudah modern, jadi tak perlu yang namanya Tuhan. Inilah bentuk PKI yang baru. Dulu lewat senjata, sekarang lewat media sosial. Dulu menikam panglima, sekarang merusak akal pemuda. Maka barang siapa yang imannya lemah bisa terjerumus menjadi pengikutnya. Oleh karena itu, jangan biarkan iman kita dicuri oleh dunia digital. Jangan sampai azan digantikan oleh handphone. Jangan sampai pengajian dikesampingkan oleh game online. Jadilah pemuda yang kuat iman, ilmu, dan akhlak.
agar bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus dan mana yang bengkok, mana yang baik dan mana yang buruk. Karena negara ini tidak butuh pemuda yang hanya sekedar viral, tapi juga butuh pemuda yang bermoral. Negeri ini tidak butuh pemuda yang suka melaknat, tetapi butuh pemuda yang beradab. Dan juga agama ini tidak butuh pemuda yang celananya ketat, tetapi butuh pemuda yang ahli syariat. Wahai pemuda, pekikanlah doa Talut ketika menghadapi musuh Jalut. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya, wahai Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 250. Teman-teman As-Siddiqiyah TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah lihat siapa yang mengatakan. Khudh ma safa wa da'il kadar. Ambillah yang baik dan tinggalkanlah yang buruk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.